Ada banyak relasi para pendeta buruk. Satu gereja dengan gereja lain buruk. Satu sinode dengan sinode lain buruk. Padahal kita mengaku murid-murid Kristus semua. Bahkan kadang-kadang kita ini ambil jemaat yang di sana, bawa datang di kita pun gereja, jadi penginjilan tidak maju. Mari kita siapkan hati kita, pastikan hati kita menjadi tanah yang subur supaya berita firman disampaikan, bertumbuh sekaligus berbuah dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini bersama-sama dengan jemaat Facebook di seluruh Indonesia dan di beberapa negara di luar negeri. Tuhan telah memberkati dan menolong kami semua untuk ada di tengah malam ini yang mestinya waktu untuk beristirahat. Satu hal yang kami percaya, tidak ada benih firman Tuhan yang pergi dengan sia-sia, selalu akan menjadi baik, dan biarlah itu terjadi atas kami sekalian. Kami minta Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita kita malam hari ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di bawah perikop kematian Musa. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan mata sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Di nama Tuhan kita masih bisa bersama-sama. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Israel cukup lama jadi budak. Ini terjadi ketika keluarga dari Yakub itu tahu bahwa Yusuf ada di Mesir, dan kemudian mereka pindah semua ke Mesir. Setelah Yusuf mati, maka ada ancaman yang serius perkembangan orang-orang Israel di Mesir. Karena itu mereka bikin sejumlah hal yang kemudian menekan bangsa ini. Akhirnya bangsa Israel mesti menjalani perbudakan yang cukup lama, 430 tahun ada di tanah itu. Tuhan bawa mereka keluar. Mestinya ada jalan yang lebih cepat, tapi Tuhan biarkan mereka berputar-putar 40 tahun. Kenapa? 430 tahun jadi budak, itu mentalnya mental budak. Kalau mereka masuk tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu, tapi mentalnya mental budak, tidak bisa. Orang kalau mental budak itu dia mau pegang kekayaan seperti apapun, nanti dia sulit untuk urus dan baik. Karena itu mental mesti dirubah dulu. Kita punya otak dong, ini mesti dibersihkan baik-baik dulu, seperti apa yang Tuhan mau itu dulu. Nah, saudara-saudara, supaya ketika mereka masuk ke sana, mereka sungguh-sungguh akan menjadi orang yang jalan dalam visi bersama-sama, bukan saja sebagai bangsa, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Kan pasti Tuhan punya maksud untuk tempatkan dorang di situ, karena ini bagian dari rencana penyelamatan Allah. Musa, di zaman Musa itulah Tuhan percayakan Musa bawa keluar bangsa ini dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi sayang, Musa yang bawa keluar saja, dia tidak bisa masuk ke tanah itu, ke tanah terjanji. Dia tidak bisa masuk. Dia hanya melihat saja. Ini yang saya janjikan, kata Tuhan, kepada nenek moyang dalam sumpah, Abraham, Ishak dan Yakub, tanah ini akan kuberikan kepada. Musa hanya melihat, dia sendiri tidak masuk. Hanya 2 orang yang bisa masuk ke sana.
Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, yang menarik dalam kisah ini, saudara-saudara, adalah bahwa dalam perjalanan ini Tuhan melakukan banyak sekali hal yang kadang-kadang di luar daripada pengetahuan dari bangsa Israel. Musa memimpin. Dalam cara berpikir manusia, kalau dia pimpin, dia mesti masuk. Dia kan punya jasa di situ. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan tidak mau orang masuk, siapa yang bisa paksa Tuhan? Kita tidak bisa memaksa Tuhan seperti apa yang kita mau. Tuhan punya keputusan sendiri. Kadang-kadang kita merasa tidak aman. Saya bertanya pada saudara malam ini, apakah saudara pernah mengalami sebuah keadaan di mana saudara memaksa Tuhan mengikuti apa yang saudara mau, atau saudara protes karena keputusan Tuhan dalam hidup kita ternyata tidak pas dengan apa yang kita inginkan? Lalu kalau kita protes Tuhan, apa yang bisa kita buat? Tidak bisa. Pada titik tertentu kita hanya bisa pasrah terhadap apa yang menjadi keputusan Tuhan buat kita. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan memilih seseorang, Yosua, untuk menggantikannya. Nah, ini punya kaitan dengan bagian yang kedua. Di bagian yang kedua dalam pembacaan yang kita baca hari ini menurut Ulangan 34 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kisahnya sangat menarik karena Musa mati di situ tapi kuburnya tidak diketahui. Kuburnya tidak diketahui. Bayangkan, dia ada di tengah-tengah masyarakat yang begini banyak, orang-orang yang begini banyak, laki-laki seada 600.000 orang, belum tertambah perempuan dan anak-anak. Sudah sangat banyak begini, masa mereka tidak tahu di mana Musa dikuburkan? Memang Tuhan terlalu luar biasa. Kenapa, saudara? Pasti pertanyaan yang paling serius adalah, kenapa Tuhan biarkan kubur Musa tidak boleh diketahui? Kenapa? Saya kira yang paling penting adalah karena perjalanan mereka, tujuan itu ada di Kanaan. Tujuannya di Kanaan. Tidak ada tujuan Tuhan. Mereka hanya boleh sampai di padang gurun. Mereka Tuhan bawa sampai ke Kanaan. Tidak boleh hanya di padang gurun. Harus sampai ke Kanaan. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kubur Musa ada di situ, jangan-jangan kemudian mereka akan tinggal di situ dan melupakan apa yang menjadi janji Tuhan bagi mereka, bahkan bagi keturunan mereka. Tuhan sembunyikan itu. Kenapa? Musa ini tokoh karismatik. Dia sangat karismatik. Memang dia agak mengeluh-mengeluh sedikit. Kadang-kadang dia bikin orang dong keras kepala, tegar tengkuk, segala macam. Tapi dia itu karismatik di kalangan masyarakat itu. Orang-orang Israel. Sehingga kalau dia ada, dia yang karismatik ini, pasti mereka akan betul-betul, mungkin mereka akan menyembah dia mangkali. Oh, Tuhan tidak mau begitu. Saya kemudian membaca kira-kira begini, saudara. Ternyata satu, kita tidak ada jasa dengan Tuhan. Kita ini tidak ada jasa dengan Tuhan. Siapapun kita, mau melayani berapa lama pun kita, mau melakukan kebaikan seperti apapun, kita tidak ada jasa dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus itu terlalu luar biasa. Saya kubur orang mati di banyak tempat. Waktu ada orang mati, orang menangis, kita juga bisa menangis. Kasih mandi mayat, kita juga mandi. Kasih pakai hitam putih, kita juga pakai hitam putih. Kasih masuk di peti, kita juga minta mau masuk. Bawa pi kuburan, kita pi kuburan. Tapi pas mau kasih masuk di dalam lubang kubur, kita tarik diri, kita tidak mau masuk. Baik. Kenapa? Karena memang kita tidak mau di situ. Tuhan Yesus ganti itu peran. Sehingga saya selalu bilang, kita tidak berjasa. Kita tidak ada jasa bagi Tuhan. Tidak usah hitung-hitung dengan Tuhan. Kita tidak ada jasa. Tapi yang kedua, saudara-saudara, ternyata dalam konteks ini, Musa bukan tujuan. Musa bukan yang utama. Musa bukan yang inti. Jangan bawa orang datang kepada Musa. Oh, itu kalimat mengerikan itu. Jangan bawa orang datang kepada manusia. Bawa orang datang kepada Tuhan. Saya kira ada kegagalan serius dari kami para pendeta. Kami para pendeta ini kan kadang-kadang pikir, ya saya hadir dulu baru jemaat jadi baik. Kadang-kadang kita bawa orang datang kepada kita. Orang baru puji kita sedikit bilang khotbah bagus itu. Kita pemuka langsung merah. Langsung bilang, wih kok ini segala macam. Kita rasa cocok di satu tempat ini, kita tidak mau. Ada banyak jemaat ini kadang-kadang don datang ke sebuah pendeta, mohon jangan pindah kami pun pendeta dulu. Kenapa? Kami sementara membangun. Memangnya dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah nanti itu pembangunan sudah jadi. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi pusat. Kita bawa orang datang kepada kita, bukan bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita yang dimuliakan dan bukan Tuhan yang dimuliakan.
Banyak jemaat pergi ke gereja tuh cek siapa pendeta yang berkhotbah. Sehingga beberapa gereja langsung sampai tidak berani untuk menulis siapa pengkhotbah minggu depan. Karena jemaat suka bertingkah-bertingkah. Jemaat suka memilih siapa yang akan berkhotbah, jemaat begitu. Memang kalau bicara di hadapan para pendeta pasti kita akan otokritik. Kenapa sampai begitu? Tapi saya kira mari kita lihat bahwa manusia bukan kita yang menjadi inti, tapi Tuhan. Jangan bawa orang datang di dalam gereja kita, bawa orang datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh yang utama. Sekali lagi, kita tidak boleh yang utama. Kenapa? Mestinya kalimat Yohanes ini serius. Biarlah, ayo Yohanes, bukan. Ketika Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus ada, dia suruh orang bertanya, engkau kah itu? Tuhan Yesus hanya bilang, Pikas tadi dia bilang, seperti apa yang kau lihat? Yang engkau lihat engkau akan tahu siapa saya. Oh baik sudah. Terus dia mati. Dia di penjara dan kemudian dia mati. Padahal dia yang berseru-seru di padang gurun. Dia yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Yesus itu datang, dia sendiri bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, bahkan memegang di tali kasut sendiri pun aku tidak layak. Dia telah rendah. Saya kira dia ingin mengatakan bahwa biarlah kita ini semakin hari semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Biar Tuhan yang semakin luar biasa, Tuhan yang semakin tinggi di langit, di angkasa sana. Jangan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan pakai Tuhan. Biarkan Tuhan yang pakai kita. Jangan kita lagi yang pakai Tuhan. Kita memanfaatkan nama Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita terlihat sama ke rohani sekali untuk kepentingan market mengkali begitu. Nah, ini dari masalah. Saudara-saudara, kita punya ancaman serius di soal ini. Saudara, saya lihat, saya punya pengalaman melihat ada banyak relasi para pendeta buruk. Satu gereja dengan gereja lain buruk. Satu sinode dengan sinode lain buruk. Padahal kita mengaku murid-murid Kristus semua. Bahkan kadang-kadang kita ini ambil jemaat yang di sana, bawa datang di kita pun gereja, dia penginjilan tidak maju. Kadang-kadang kita bukan pergi dan menginjil, kita piko ini penginjilan gaya baru ini, orang pergi kas jatuh orang lain pun pendeta supaya dia bawa jemaat masuk di dia pun gereja. Ini penginjilan gaya apa ini? Ini penginjilan gaya setan ini. Inang sen, iya Pak, ada aja pendeta yang sangat pongah di masa nomor 2, merasa nomor 2 dari Tuhan. Oh ya, ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ketika Tuhan percayakan sesuatu yang lebih dari kita, justru kita geser Tuhan di belakang kita. Saya membayangkan saudara-saudara, banyak kali saya ini rasa, kalau saya bukan pendeta, pasti saya ojek di Soe, di kota ini. Lantas Tuhan kasih kesempatan saya jadi pendeta, banyak orang kenal di mana-mana. Lama-lama saya rasa saya yang inti. Bahkan lama-lama saya sucalek ini. Saya lihat ini, dan saya rasa ini ada hal yang bermasalah buat kita semua. Mari kita berpikir ulang saudara-saudara. Merenungkan kembali sesuatu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, itu kan ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam tujuan Tuhan itu dia melengkapi kita dengan berbagai-bagai karunia, supaya kemudian kita memuliakan Tuhan Allah. Jangan kita yang dimuliakan. Jangan kita dimuliakan. Saya pernah cerita saudara, saya ingat ketika beberapa tahun lalu saya pimpin Natal di Koinonia, jemaat Koinonia di Kupang. Terus bercerita dengan salah seorang hamba Tuhan situ, Ibu Pendeta Leida. Beliau bercerita dengan sangat luar biasa, tapi itu menggugah saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya waktu itu saya sudah 3 kali ke Israel. Sampai di sana kalau dong kasih tunjuk ini kubur Yesus, saya foto di situ. Dong kasih tunjuk Intam Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang kembali ke Kupang, jemaat oh mantap, sujari kembali. Tuhan Yesus memberkati. Om Yan dan telepon dulu, orang lagi menyampaikan firman. Nah, ibu bercerita begini, Om Yandi, saya sudah 3 kali ke Israel. Sampai di sana dong kasih tunjuk, ini kubur Yesus, saya foto. Dong kasih tunjuk, ini Taman Getsemani, saya foto. Waktu pulang, jemaat bilang, Mama, sudah pulang, cerita-cerita dulu di sana. Saya buka ini. Kubur Yesus, saya ada di situ. Taman Getsemani, saya juga di situ. Woi Pak Pendeta Yandi, saya jadi malu betul. Saya masih menggila deh Mama. Saya bilang begini, Mama,
Jangan sampai di Taman Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap. Jangan sampai mama yang kena tangkap di Taman Getsemani. Kisah itu hanya begitu. Tapi waktu pulang di rumah, sampai rumah itu saya pikiran. Saya bertanya-tanya. Siapakah yang saya beritakan sebenarnya? Selama ini siapa yang saya beritakan? Saya beritakan tentang Tuhan atau saya beritakan tentang saya sendiri? Saya bawa orang datang kepada Tuhan atau justru bawa orang datang ke saya sendiri? Saya ingat waktu itu saudara-saudara. Waktu ada Facebook ini kan saya di mana-mana. Kan saya keliling Indonesia ke luar negeri. Jadi paling bagus tuh kalau sudah di satu bandara ke bandara yang lain. Yang di Manobe di sini. Mantap. Di gereja-gereja yang paling kecil sampai paling besar. Rasa tuh saya renungkan. Apa sih yang saya cari? Rupa-rupanya saya belum selesai yang saya sendiri. Rupa-rupanya saya masih cari pengakuan. Saya masih butuh orang like. Saya masih butuh orang komen, Pak Pendeta luar biasa. Jam terbang semakin tinggi. Rupa-rupanya itu yang saya cari. Saya masih butuh pengakuan di situ. Lama-lama sekali lagi bukan Tuhan yang saya beritakan, tapi saya yang saya beritakan. Saya menjadi inti. Tuhan saya geser jauh-jauh. Saudara bisa bayangkan. Jemaat-jemaat datang dengan sangat polos, sangat tulus. Tapi justru kita hati yang bermasalah untuk itu. Sebuah refleksi yang kira serius. Ketika kita membaca, kenapa Tuhan menyembunyikan kubur Yusuf? Kubur daripada Musa. Seorang tokoh yang karismatik sekali. Dia layak untuk diperlakukan dengan baik. Tapi Tuhan mau. Jangan. Ada sebuah perjalanan. Kalau ada badai di padang gurun, ini yang ketiga. Jangan berhenti di situ. Karena tujuan kita bukan padang gurun. Tujuan kita itu terus sampai ke Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jangan selesaikan hidupmu hanya di dunia. Perjalanan kita ini masih sampai surga. Banyak orang menginvestasikan sesuatu untuk hidup di dunia, tapi tidak menginvestasikan sesuatu yang bagi surga. Saudara, semua yang di dunia ini akan selesai. Semua yang di dunia ini akan selesai. Iya. Hanya Tuhan pun yang tidak selesai. Kita cari apa? Uang banyak-banyak mau bawa pergi surga. Kira di surga ada kios uang super ini? Tidak ada. Pakaian yang bagus-bagus ini sebentar dong bungkus di kantong plastik dan taruh saya di dalam buku. Siapa yang mau pakai? Aneh-aneh yang pakai. Kacamata mahal juga kita pakai, tidak bisa bawa pergi surga. Saya tidak ingin mengatakan kalau di dunia tidak usah menikmati apa-apa, tidak. Tapi jangan sampai kita berpikir habis-habisan dan bekerja habis-habisan untuk kepentingan padang gurun saja. Padahal ada tujuan. Bicara tentang Kanaan itu bicara tentang apa semacam gambaran Tuhan membawa kita sampai ke sebuah tempat penuh susu dan madu. Surga. Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan istriku di sana. Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan suamiku di sana. Supaya semua orang tuh kita baku ajak untuk pergi ke. Susah kah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Saudara mesti beritakan itu, saudara. Saya kira kita sepakat ya. Tuhan datang ke dunia. Dia tidak akan pernah tanya berapa gereja yang kita bangun kan? Tuhan tidak tanya. Dia bertanya. Ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan? Ada berapa jiwa? Kita nih, saya mau tanya dulu. Kalau misalnya Tuhan Yesus mati bagi kita tuh dia harga lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Pasti saudara bilang lebih mahal toh? Ya, oke. Pertanyaannya adalah kalau memang Yesus mati bagi kita lebih mahal dari 100.000, sudahkah kita beritakan kepada orang lain? Sudahkah? Orang isi kasih kita pulsa 5.000 secerita keliling kampung. Sampai muat lah di Facebook. Tulis terima kasih kak. Besok lah ya. Itu hanya isi pulsa. Kasih cerita seluruh kamu. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita ini kita pemulut tidak berani untuk omong. Lidah memang tak bertulang. Tapi mau omong tentang kebenaran kita pun lidah pun tulang mungkin 60 atau 70 tulang. Banyak orang cerewet mati tapi jangan coba-coba suruh dia menginjil.
Saudara-saudara, tadi di sini saya berkhotbah tentang pekabaran Injil. Salah satu poinnya tentang pekabaran Injil. Berita Injil itu berita pembebas. Supaya ketika orang datang kepada saya dan bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya orang terlalu berdosa. Saya akan jawab dia, iya, saya juga orang berdosa, kawan. Kita sama-sama berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita punya kesalahan. Karena itu dia menebus kita dan sekarang kita diselamatkan. Itu berita pembebasan. Jangan sampai ada yang datang Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Ya, saya lihat lu pemuka ini muka berdosa ini. Saya lihat habis. Lu muka berdosa ini. Lu dari keturunan berdosa semua. Lu keturunan ular beludak. Lu kalau tidak bertobat nanti lu buka kaki tangan empat buang semua. Nah, ini berita apa ini? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa ada tujuan Tuhan yang besar ini. Untuk kita semua bagaimana menikmati itu. Dan siapa yang sudah dia nikmati itu. Kehidupan bersama Tuhan, mestinya dia beritakan juga kepada orang lain. Perintah untuk beritakan Injil tidak pernah berhenti. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Pergi, jadikan murid, baptis, ajar. Ini pekerjaan tidak habis-habis nih empat. Makanya saya sepakat, setuju sekali dan mengaminkan ketika Tuhan bilang, tuayan banyak, bekerja terlalu sedikit. Minta kepada Tuhan yang punya pekerjaan ini, memberikan penuh. Karena apa? Pekerjaan begini banyak. Pergi, bukan duduk kau tunggu. Pergi. Pergi. Ini apa nih? Jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa. Bukan amnatun sah. Ini semua bangsa. Mulai dari Rote, Sumba, Timor, Alor, Surabaya, Bengkulu, Lampung, Medan, Batak, Teh. Semua jadikan. Nah, kita supi sampai mana? Ya. Kalau sudah bertobat, apa sudah selesai di sana Pak Pendeta? Tidak. Pertobatan itu proses terus menerus. Pertobatan itu bukan sesuatu yang selesai. Karena kita akan, pertobatan itu kan di sini kan. Cara berpikir berubah, membentuk perilaku. Perilaku itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Itu pekerjaan terus menerus. Kalau tidak terus menerus nanti bermasalah. Ada banyak orang kan tidak mulai dari sini. 31 Desember nanti putar musik yang agak tidur-tidur begitu. Pakai baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati tidak rasa apa. 365 hari lu tidak rasa, kemungkinan mati rasa itu. Terus kita mulai dikasih kertas tulis kita pun catatan-catatan dosa. Bungkus baik-baik. Pakai prosesi bakar dosa. Ini 31 Desember ini. Keluar menyanyi lagu. Biarlah berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Hah? Ini 31 Desember. Minggu kedua bulan Januari dia gila ulang. Bahkan lebih parah lain dari yang. Kan dia tidak mulai dari sini. Ini proses terus menerus. Saudara bisa bayang. Nah, saya kembali ke tadi. Pekerjaan ini besar. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Murid itu bukan siswa. Dalam rasa bahasa Indonesia, siswa dan murid itu dua hal yang bisa dibedakan. Murid itu sangat formal. Siswa itu sangat formal. Murid itu bisa saja seseorang yang belajar dari guru. Yang biasa kalau yang guru karate dong ada anak yang belajar dong. Ini anak kalau buka jurus, dong langsung tahu lu pengguru sah. Nah, dong tahu gitu. Belajar dari guru. Supaya apa yang guru lakukan itu yang kita lakukan. Jadi saya disebut murid Yesus. Belajar dari Yesus. Bukan siswa Yesus. Nanti terima rapor. Ranking 1. Tapi dia pun mama yang kerja. Karena ini sekolah dari rumah. Ya. Baptis mereka. Terus ajar. Ajar yang mana? Pembacaan mengerikan, saudara. Saya sebut kata mengerikan ini. Ajar semua yang telah kukatakan. Semua. Bayangkan. Semua. Kita sudah ajar ame berapa, saudara. Semua yang Tuhan suka katakan. Pekerjaan ini tidak selesai. Julian butuh sikap rendah hati Bapak. Supaya kita bisa selalu mengingat. Amin.
Saya baru 2 hari lalu berkhotbah tentang rendah hati. Rendah hati ialah sikap pada seseorang yang dengan bijak menempatkan dirinya tidak lebih dari orang lain. Padahal mungkin dia sudah lebih pintar, mungkin dia sudah lebih kaya, mungkin dia pun kulit lebih putih, mungkin dia lebih gemuk, tapi dia tahu tidak lebih dari orang lain. Itu luar biasa. Amin. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Tuhan mau supaya di mana Tuhan dimuliakan. Kalau tidak, mungkin tambah hari kita lebih berpusat pada manusia dan bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Kita ini siapa sesungguhnya? Kita bukan siapa-siapa. Tapi syukur kepada Tuhan. Amin. Metanoia dimulai dari penginjilan. Saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu Tuhan sudah siapkan yang cuma-cuma kan. Tinggal kita pun respon terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah itu saudara-saudara. Kalau kita hanya sekedar berbuat baik, banyak orang lebih baik dari kita. Banyak. Betul lihat kayak baca ke Bunda Teresa dong pembaik lah. Begitu. Sangat baik. Jadi kalau mau bikin baik itu ada banyak orang mungkin lebih baik dari kita. Tapi satu hal saudara yang membedakan kita semua dari orang lain adalah ketika kita melakukan kebaikan. Itu semata-mata adalah sebuah ungkapan syukur atas karunia hidup kekal, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Beritakan. Beritakan. Kita nih kalau omong orang kita pun mulut pun enak lah, lumbu. Apalagi kalau datang ibu-ibu orang ada berkumpul satu bilang, sudengar ko belum? Kalau dia mulai bilang sudengar ko belum, tertahu siapa lah yang korban. Untuk di sini Pak Hale tidak. Bab tua duduk saya lam bab tua sumber saya. Bapak Ibu Saudara, sukacita selalu di dalam hati orang-orang yang menikmati sesuatu. Saya bayangkan ketika Tuhan bilang kepada Musa, engkau hanya lihat saja. Dia tidak protes. Mungkin dia buat Tuhan nih, saya bawa baru saya hanya lihat. Tapi ya begitulah. Sangat total kepada Tuhan sampai segala sesuatu diterima begitu saja. Hal yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan mengatur semua itu. Tapi dia mau pakai manusia di dalamnya. Saya membayangkan Tuhan tidak pikir dia risiko kok. Pekerjaan ini kan pekerjaan Maha Kudus ini. Dipercayakan kepada kita yang tidak jaga kekudusan. Dipercayakan kepada kita yang baik. Tapi Tuhan itu luar biasa. Terlalu luar biasa. Dia selalu mau mengarahkan, membimbing kita sampai kemudian kita memahami sesuatu. Saya memahami panggilan misalnya kepada Abraham. Panggilan untuk apa? Sebenarnya dia dipanggil hanya untuk melihat, mengalami, merasakan sesuatu dengan Tuhan. Baru kemudian dia boleh katakan kepada orang lain. Itu saksi. Melihat, mengalami, merasakan. Baru mengatakan. Itu saksi. Tidak ada jasa. Tapi harus melakukan sesuatu. Kan dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Dia mengalami. Dia merasakan. Itu pun yang terjadi pada saya. Itu pun yang terjadi pada saudara semua. Itu yang terjadi di kita semua yang ada di sini. Semua terjadi kira-kira seperti itu. Betapa luar biasa Tuhan kita. Dia memanggil kita, memaki kita dalam berbagai kelemahan kita. Tapi jangan pakai alasan namanya juga kan manusia. Itu namanya juga manusia itu kadang-kadang merusak sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita lakukan dengan baik. Semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi sukacita tersendiri buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat di malam sukacita ini. Jangan lupa besok malam kita ketemu jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Di malam penuh berkat. Mohon maaf malam hari ini kita agak terlambat. Kami KKR di sini, kami semangat.
Saya khotbah karena kok sejam lebih ini. Akhirnya lewat dia pun waktu. Amin. Salam hormat, salam damai sejahtera. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih banyak buat firman. Kami renungkan dalam seluruh keterbatasan dan dosa kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Engkau sangat baik, engkau luar biasa. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam perjalanan dengan Tuhan. Dan karena itu kami mohon engkau memberkati semua kami. Baik yang ada di sini, seluruh jemaat Facebook dimanapun berada. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam. Diberkatilah mereka semua, kami semua yang mengambil bagian di dalamnya. Dalam seluruh pergumulan kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, kami minta Tuhan mendengarkannya. Berikan kepada kami iman, supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan menolong kami dalam perjalanan hidup ini. Jangan biarkan kami sendiri. Tuhan memberkati apa yang sudah kami kerjakan hari ini. Istirahat kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan. Akhirnya, semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ni